Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik-baik, Ibu. Semua sehat? Sehat, Ibu. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Ya. Sebelum kita belajar seperti biasanya, kita akan Berdoa. Kepada ketua kelas, betul persilakan untuk membawakan kita dalam doa. Semuanya berdiri. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Ya, terima kasih Dion. Hari ini kita akan masih belajar pada tema berapa? Empat. Apa judulnya? Dan subtema 1, jenis pekerjaan. Kita ada sekarang pada pembelajaran pembelajaran 3. Ya, dalam pembelajaran 3 ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang nantinya sama-sama kita akan capai di hari ini. Yang pertama, setelah menyimak cerita anak semut dan belalang, siswa dapat menemukan sifat-sifat tokoh dalam cerita dengan tepat. Yang kedua, setelah menemukan sifat-sifat tokoh dalam cerita, siswa mampu membandingkan sifat tokoh dalam cerita dengan tepat. Yang ketiga, setelah membandingkan sifat tokoh dalam teks cerita anak semut dan belalang, siswa dapat menyampaikan argumentasinya tentang sikap tokoh dalam cerita anak dengan tepat. Yang keempat, setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Yang kelima, setelah mengidentifikasi pentingnya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, siswa dapat menentukan contoh sumber daya alam yang ada di sekitar dengan tepat. Dan yang keenam, setelah menentukan sumber daya alam yang ada di sekitar, siswa dapat menunjukkan contoh kegiatan menjaga sumber daya alam dengan tepat. Ya, semua sudah paham tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Sekarang ibu guru mau bertanya. Siapa yang pernah dengar kata tokoh? Ada? Ada atau tidak? Lesti pernah dengar tentang tokoh? Tokoh biasanya ada dalam sebuah cerita. Di sini ada catatan tokoh adalah pembawa cerita. Ya, Eti silakan baca ini. Tokoh adalah pembawa cerita. Tokoh mengalami serangkaian peristiwa yang terjalin menjadi sebuah cerita. Tokoh dalam cerita digambarkan memiliki watak tertentu. Penggambaran tersebut disebut dengan penokohan. Tokoh juga sebagai pembawa pesan yang dapat diteladani oleh pembaca. Sebagai contoh, kita dapat meneladani sikap rajin, cerdas, ramah, dan baik, dan sikap yang tidak pantas kita temui seperti malas, sombong, nakal, jahat, dan bohong. Ya, semua sudah mengerti tentang tokoh? Sudah, Ibu. Tokoh biasanya disebut sebagai pembawa dalam sebuah Cerita. Tokoh ini termasuk di dalam unsur intrinsik Cerita. Nah, materi kita hari ini tentang unsur intrinsik Cerita. Materi kita tentang unsur intrinsik cerita. Ya, selanjutnya ibu guru punya satu buah cerita. Bisa lihat? Bisa, Ibu. Semut dan Belalang. Judul cerita ini semut dan Belalang. bukan bilalang. Semut dan Belalang. Nah, di tengah hutan hiduplah seekor semut. Lihat? Lihat. Ibu guru akan baca ya. Iya. Kalian menyimak, kalian dengar. Di sebuah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan
dan menyimpannya di dalam lumbung. Teliknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan dengan bersusah payah. Sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Semua sudah lihat di gambar? Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang, tetap saja bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja, mengumpulkan makanan seperti sang semut. Ya, semua sudah dengar cerita tentang belalang dan semut kan? Ya, Ibu. Dari cerita belalang dan semut ini, kalian diminta untuk menentukan sifat dari tokoh dalam cerita semut dan belalang. Ada berapa tokoh dalam cerita semut dan belalang? 2. Ada 2 tokoh. Tokoh belalang dan tokoh semut. Kamu punya tugas yaitu menentukan sifat dari kedua tokoh ini. Setelah itu kamu memberikan pendapat, ya, sikap mana dari kedua tokoh ini yang bisa dicontoh. Guru punya LKPD, guru akan bagi, tapi nanti kalian berdiskusi di dalam kelompok. Kemudian setelah kalian berdiskusi, ada perwakilan dari kalian yang akan maju ke depan untuk melaporkan hasil dari diskusi kelompok kalian. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Mulai bekerja sekarang. Semua sudah siap? Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah, Ibu Guru persilahkan kepada kelompok 1 untuk melaporkan hasil kerja kelompoknya di depan. Suaranya besar sedikit nada. Pendapatku tentang sifat semut, baik hati dan janji. Ya, berikut. Pendapatku tentang sifat belalang, mana tidak diceroboh. Malas dan ceroboh. Kemudian sikap yang perlu dicontohi, Baik dan rajin. baik dan rajin. Ya. Menurut kelompok 2 dan kelompok 3, apakah hasil diskusi kelompok 1 ada yang mau menambahkan, ataukah masih kurang, ataukah sudah pas? Bagaimana menurut kelompok 2? Pas, Ibu. Kelompok 3 pas, kelompok 2 bagaimana? Pas, Ibu. Pas? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1. Ibu Guru persilakan kelompok 2 kembali ke depan, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pendapatku tentang sikap semut bekerja keras, rajin dan baik dan tidak sombong. Menurut kelompok 1 dan kelompok 3, apakah harus ada yang ditambahkan atau mau dikurangi? Tidak ada, pas? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3, tepuk tangan semua untuk kelompok 3. Silakan. Yang baik
hati dan rajin. Ya, menurut kelompok 1 dan kelompok 2 bagaimana? Pas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 duduk. Nah, semua sudah paham? Paham, Ibu. Menentukan pendapat tentang sikap dalam sebuah pentokohan atau sikap seorang tokoh dalam sebuah cerita. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Bisa mengerti sampai di situ? Bisa, Ibu. Sekarang Ibu mau semua kembali tentang semut dan belalang. Semut dan belalang. Dalam cerita semut dan belalang, semut dia rajin mengumpulkan makanan. Dia mengumpulkan makanan, dia menjaga agar makanannya tidak habis di lumbungnya, iya kan? Iya, Dia Ibu. menjaga supaya makanannya tetap Banyak. harus tetap terjaga. Demikian juga kita manusia. Kita harus bisa menjaga makanan kita, sumber daya alam yang ada di sekitar kita, boleh kita jaga, boleh kita lestarikan supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kesulitan atau kesusahan. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Kita akan berpindah ke materi yang berikut, yaitu tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam, kemudian apa? Yang dapat Digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berarti ada berapa jenis sumber daya alam? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yang bisa langsung diperbarui lalu bisa dihasilkan kembali. Mengerti? Kalau yang tidak dapat diperbarui berarti dia membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya baru bisa menghasilkan sumber daya alam itu. Bisa paham sampai di situ? Bisa. Dan KPD yang berikut ini kalian harus menyusun rencana kegiatan, ya. Ini satu saja kelompok kerja. Dan KPD yang pertama disimpan untuk kelompok pegang. Nanti sebentar baru Ibu Guru ambil. Ibu Guru akan persilakan kelompok 1 untuk melaporkan hasil kerja kelompok mereka. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ada masukan? Apa itu? Tidak ada? Pas? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Guru persilakan kelompok 2 untuk melaporkan hasil kerja kelompok di depan. Ada tanggapan atau mau tambahkan atau kurangkan? Tidak? Pas? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 Ibu Guru persilakan. Ya. Ada yang mau tambahkan? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kerjakan evaluasinya sekarang. Masing-masing kerjakan. Kesimpulan kita, silakan. Ya, Gege silakan. Kesimpulan, tokoh adalah pembawa logis seperti malas, sombong, nakal, jahat, dan bohong. Ya. Berikut nada. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Ya. Demikian kesimpulan kita untuk pembelajaran di hari ini. Ibu Guru mengucapkan banyak terima kasih. Semua sudah paham? Sudah, Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita seperti biasa, kita akan